yang mencari tutorial teknik potong rambut atas yang simple dan bisa langsung dipraktekkan sama teman-teman tukang cukur pemula. Sini kumpul kita belajar bareng-bareng. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara, channelnya tukang cukur pemula. Video kali ini saya akan memberikan tutorial cara saya memotong rambut bagian atas untuk tipikal gaya rambut hairstyle slick back ke belakang teman-teman ya. Jadi teknik trapping kali ini adalah diperuntukkan untuk potongan-potongan klasik ya. Jadi potongan-potongan yang memang banyak banget diminta sama anak-anak muda seperti ini ya. Jadi potongan ini bisa dipadukan dengan berbagai macam model di bagian bawah seperti low fade, high fade, dan semua jenis potongan, bisa terutama potongan-potongan medium teman-teman ya. Oke, langsung kita gas ke tutorial. Pertama-tama kita basahin rambutnya ya, karena memang pengambilannya akan lebih mudah ketika rambut basah. Setelah itu kita tarik garis seperti ini, agak ngebentuk segitiga ke bagian tengah ya, dan kita tarik ke bagian pinggir seperti ini ya. Ini adalah teknik trapping koneksi ya. Jadi kita mengkoneksikan bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Nah, tarik seperti ini dan kita samakan dengan konektor teman-teman ya. Konektor itu yang mana Bang Dani? Konektor itu adalah baseline atau pola pertama bagian bawah ya. Jadi intinya, nah di sini kita buka ya, bisa kelihatan teman-teman di sini ya, kita samakan dengan bagian baseline yang bawah teman-teman ya. Nah seperti ini kita potong ya. Nah pada saat kita sisir ke bawah itu udah langsung ngeblend dan menyatu teman-teman ya. Oke, seperti ini kita rubah kamera ya dikit. Nah seperti ini kita tarik lagi ya. Nah kita jepit menggunakan jari seperti ini, kita potong ya. Jadi mengikuti atau misalnya mengacu kepada baseline atau bagian rambut yang paling bawah yang udah dipotong pertama nih teman-teman ya. Oke, untuk bagian sebelah kiri beres, kita lanjut ke bagian sebelah kanan. Kita memakai cara yang sama, kita sisir ke sebelah kiri rambutnya. Kalau diperlukan kita bisa dikasih basahin lagi rambutnya teman-teman ya. Jadi karena memang di sini harus basah dalam pengambilan, karena kenapa harus dibasahin, karena pada saat kalau rambutnya kering tuh agak susah nariknya teman-teman ya. Jadi makanya di sini harus kita basahin dulu rambutnya seperti ini ya. Oke, untuk teknik trapping ini adalah cocok banget untuk potongan-potongan klasik termasuk pompadour dan side part ya. Jadi kalau misalnya pompadour itu potongan klasik yang ngejambul teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman belum tahu ya. Oke, kita basahin, kita tarik garis natural seperti parting, langsung kita dorong mengarah membentuk segitiga teman-teman ya. Oke, nah seperti ini. Nah kita tarik lagi ke bagian belakang dan ke bagian pinggir ya, kita pisahkan dan selanjutnya kita koneksikan ke bagian baseline yang udah kita potong di bagian bawah seperti ini teman-teman ya. Oke, nah potong seperti ini. Nah sampai dia nyambung dengan bagian baseline yang bawah atau potongan bawah teman-teman ya. Oke, kayak gini. Nah, jadi teman-teman di rumah bisa praktekkan ya. Jadi teman-teman pemula yang sekarang mungkin udah terjun juga, ini adalah salah satu potongan yang memang harus dikuasai banget sama teman-teman pemula agar si rambut atasnya tuh belen atau seimbang teman-teman. Jadi nggak bakalan panjang sebagian atau misalnya timplang panjang pendeknya, ini akan belen ya. Nah bagian belakang kita sama juga, kita koneksikan, kita samakan dengan bagian baseline atau ujung potongan paling atas dari potongan bawah gitu teman-teman ya. Oke, nah kita kedepankan dulu rambutnya seperti ini ya setelah kita potong. Oke, nah ini ada backlight ya dari bagian cermin karena di luar tuh lagi panas ya cuacanya ya. Oke, ya mungkin sedikit agak silau tapi nggak apa-apa, yang paling penting teman-teman bisa kena poinnya ya. Nah setelah kita koneksikan, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi bagian kiri kanan itu memang sudah tidak ada rambut-rambut yang keluar lagi. Tinggal kita menyisakan bagian depan yang masih panjang dan tidak seimbang. Oke, di sini kita mulai ke langkah selanjutnya, yaitu menggunakan teknik trapping universal ya. Teknik universal adalah teknik trapping yang paling banyak banget dipakai dengan cara membelah rambut ke dalam 3 bagian dan menyisakan bagian patokan di bagian tengah teman-teman seperti ini ya, kurang lebih di 1 jari saja ya. Kita tarik dari belakang mengacu pada patokan yang paling belakang seperti ini, kita potong ya. Sorry ada kelihatan ya, tarik. Nah patokannya yang belakang diambil, kita potong mengacu kepada patokan belakang dengan menuju ke arah depan seperti ini teman-teman ya. Oke, kita potong.
Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita lipat ya. Yang bagian tengah itu kita lipat. Nah, bagian tengah ini berfungsi sebagai patokan untuk potongan kelipatan sebelah kanan ya. Nah, kan bagian tengahnya tuh kelihatan ya, yang pendek ya. Oke, kita slice atau kita pisahkan seperti ini, kita tarik lagi. Nah, kita potong seperti ini, teman-teman ya. Oke, tarik lagi. Nah, potong lagi dengan mengambil patokan dari bagian tengah yang udah kita potong dari belakang ke depan ya, seperti ini ya. Oke, Bang berapa kali pemotongannya tergantung kebutuhan ya, bisa 6 kali, 7 kali, berapapun, yang paling penting bisa kena potongannya ya. Oke, setelah itu kita dorong lagi ke depan. Nah, patokan yang tengah tadi kita lipat lagi ke bagian sebelah kiri ya, gunakan lagi sebagai patokan teman-teman ya. Jadi ini adalah tutorial yang sangat mudah dipraktikkan sama teman-teman, dan harusnya dengan setelah teman-teman melihat video ini, teman-teman tuh akan bisa langsung dipraktekkan di rumah, di pangkas rambut atau di barbershop masing-masing ya. Jadi kalau misalnya belum paham, ulang lagi videonya. Bang, bagaimana cara juggling gunting atau menyembunyikan gunting ya, atau misalnya melipat dan memutar. Jadi saya udah buat tutorialnya. Jadi teman-teman silahkan tinggal cari di video saya yang lain. Saya udah buatkan bagaimana cara pegang gunting, cara memutar dan melipat gunting supaya lebih kelihatan profesional dan emang aman juga untuk safety, kenyamanan, dan aman juga buat customer ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini bagiannya udah mulai kepotong ya teman-teman ya. Nah, sekarang tinggal kita cross check menggunakan trapping 123 ya. Nah, kan, nah kalau misalnya seperti ini ya, jadi teknik trapping koneksi. Jadi pada saat disisir ke belakang tuh akan ngeblend dia kayak pompador kayak gini ya. Tuh kan, jadi ngeblend. Jadi rambut bagian atas, bagian pinggir, dan bagian belakang itu dia ngeblend semua. Jadi nyambung ya teman-teman ya. Jadi ini adalah tutorial model-model klasik kayak gini ya, yang memang harus banget dipelajari sama teman-teman. Oke, terakhir tinggal kita cross check ya. Jadi ada bagian-bagian yang memang kurang rapi, kita potong lagi kayak gini ya, ujung-ujungnya saja ya. Kita tarik seperti ini, kita potong lagi ujungnya. Nah, ini kan tinggal kita menyentuh nanti dengan hair dryer ya teman-teman ya. Jadi nanti juga akan saya kasih teknik hair dryer yang sederhana buat teman-teman pemula untuk styling ya teman-teman ya. Oke, kita sisir seperti ini, kita cross check lagi, siapa tahu masih ada bagian-bagian rambut yang memang kurang sempurna ya teman-teman ya, atau misalnya nggak terpotong ya. Oke, sekarang ke langkah selanjutnya di sini ya. Jadi kita akan membuat sedikit tekstur atau misalnya membuat natural ya. Jadi membuat point teknik, namanya teknik point cutting di sini ya. Point cutting itu teknik gerigi, atau misalnya kalau misalnya ada yang menggunakan gunting penipis boleh. Cuman saran dari saya sih jangan terlalu banyak ya, ujung-ujungnya saja cukup ya. Jadi untuk gunting penipis. Jadi saya memakai teknik point cutting seperti ini untuk membuat aksen atau kesan rambut yang natural teman-teman ya. Kayak gini. Oke. Nah, untuk teknik point cutting di sini adalah dengan menggunakan ujung gunting teman-teman ya. Jadi memakai ujung gunting seperti ini ya. Jadi teman-teman, ujung gunting jadi hanya menyentuh bagian ujung-ujung rambutnya saja seperti ini. Jadi tujuannya adalah membuat tekstur atau membuat tampilan rambut terlihat natural. Jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu flat banget gitu. Jadi ada tekstur natural jatuhan alaminya. Oke, untuk styling di sini saya akan membuat semi koma hair ya, agak sedikit ngebentuk koma hair di sini. Jadi belah tengah sepertiga, tapi yang membedakannya di sini kita sisir agak ke bagian belakang dan pinggir. Jadi nggak terlalu koma hair banget. Cuman dari segi styling kita bagi ke dalam sepertiga ya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman ya. Sekarang kita akan kasih hair dryer ya. Nah, untuk tutorial hair dryer seperti ini, styling menggunakan hair dryer, saya kasih hanya teknik yang simple saja ya. Jadi buat teman-teman pemula, tapi kalau misalnya mau yang lebih expert tuh durasinya lebih lama teman-teman. Jadi intinya kalau hair dryer, di tombol hair dryer itu kan ada dua tombol ya, tombol angin netral ya sama angin panas ya. Jadi untuk pertama kita pakai angin yang paling kencang dengan yang paling panas ya untuk pertama, karena untuk membentuk rambut ya. Nah, kalau misalnya mengunci, teman-teman bisa pakai angin yang kencang juga boleh dengan kondisi
angin atau misalnya kepanasan angin netral ya, jadi bukan angin panas ya, seperti itu teman-teman. Jadi sini kita styling menggunakan teknik styling belah tengah sepertiga ya, agak ngebentuk koma hair karena memang ini rambutnya agak pendek ya. Kita styling dikeringin bagian ujungnya seperti ini caranya. Ini teknik sederhana saja. Jadi kalau misalnya mau yang styling lebih expert lagi, memang harus membutuhkan waktu yang lumayan lama juga teman-teman ya. Cuman segini juga udah cukup sih ya. Jadi karena kita melihat dari segi durasi, dari segi tarif kita juga ya, intinya jangan terlalu banyak ngebuang waktu. Bukan berarti tidak ini kualitas ya, cuman kita lihat tarif kita. Kalau misalnya memang udah di atas dari 50.000 lah, bisa dengan hair dryer seperti ini. Tapi kalau misalnya di bawah 30.000 masih ya hair dryer secukupnya saja teman-teman ya, karena sayang buat durasi dan operasional juga ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, silahkan ini kembali lagi kepada teman-teman. Tapi kalau saya pribadi sih tergantung dari customer ya, karena kalau misalnya saya membutuhkan suatu konten mungkin ya bisa juga untuk diterapkan seperti ini. Jadi tampilan dari udah di hair dryer, teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Jadi udah bisa langsung rapih kayak gini, stylingnya lebih enak, kelihatan rambutnya lebih natural. Nah, efek dari point cutting akan terlihat pada saat rambut udah di styling kayak gini ya. Jadi terlihat natural rambutnya. Jadi ada teksturnya, jadi nggak terlalu flat dan nggak terlalu rata teman-teman ya. Oke, seperti ini kita sisir ya sesuai dengan arahnya. Dan ini modelnya yang paling saya suka adalah klasik banget ya modelnya. Jadi model-model yang klasik seperti ini, jadi berkelas banget, barber banget lah intinya ya. Jadi bagian bawahnya low fade, atasnya agak disisir belah tengah sepertiga ngebentuk koma hair, cuman agak disisirnya ke pinggir-pinggir ke belakang. Oke, kita cross check dan alhamdulillah cocok customernya ya, aman. Sekarang kita akan preview, kita lihat bagaimana tampilan dari seluruh sisi rambut. Oke, seperti ini teman-teman. Bagian bawahnya potongan low fade, bagian atasnya kita sisir dengan belah tengah sepertiga seperti ini ya, jadi nggak terlalu tengah juga. Nah, untuk bagian belakang, nah kita tidak terlalu tinggi potongannya ya. Kalau misalnya low fade memang bawah. Nah, tampilan dari atas seperti ini teman-teman. Oke, cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.